Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadarenta Safitri dengan NIM 22062916 dari kelas 1B. Jadi di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai video asuhan kehamilan kunjungan awal pada ibu hamil. Bisa disimak dalam video berikut. Mari Ibu, Bapak silakan duduk. Baik, selamat pagi Pak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renta selaku bidan pada hari ini yang akan membantu Ibu dan Bapak memeriksakan kandungan Ibu pada hari ini. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya izin mengkonfirmasi terkait identitas Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya akan mengonfirmasi terkait identitas Ibu. Sebelumnya Ibu atas nama siapa nih? Nama saya Mira. Ibu Mira. Untuk umur Ibu 27 tahun. Untuk pendidikan terakhir Ibu SMA. Mohon maaf Ibu, untuk agama Ibu agama saya Hindu. Untuk alamat tempat tinggal Ibu sekarang Desa Sudagi. Untuk pekerjaan Ibu, apakah Ibu bekerja atau Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Apakah Ibu punya nomor telepon yang bisa saya hubungi? Bisa. 081 936 418 404. Ibu, terima kasih Ibu atas konfirmasi identitas Ibu. Selanjutnya saya akan mengonfirmasi terkait identitas Bapak. Sebelumnya, Bapak atas nama siapa? Randy. Umur Bapak 29 tahun. Untuk pendidikan terakhir Bapak apa nih? SMA. Mohon maaf, untuk alamat Bapak sekarang di mana nih? Di Sudagi. Untuk pekerjaan Bapak sekarang polisi. Alamat tempat kerja Bapak di mana nih? Di Polsek Sawan. Apakah Bapak ingat nomor telepon tempat kerja Bapak? Untuk nomor telepon Bapak yang bisa saya hubungi 087 855 975 008. Baik Ibu, terima kasih atas konfirmasi mengenai identitas Ibu. Sebelumnya saya menanyakan terkait alasan Ibu pada hari ini untuk memeriksakan diri. Kenapa Ibu? Saya mengalami nyeri sipisis. Apakah keluhannya hanya nyeri sipisis ataukah Ibu ada keluhan lain? Tidak, hanya itu saja. Tidak ada. Berarti untuk keluhan utama Ibu hanya nyeri sipisis ya Ibu? Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah memeriksakan diri selain kesini? Belum pernah. Apakah Ibu pernah memeriksakan diri ke dokter? Sudah pernah ya Ibu. Apakah waktu pada saat Ibu memeriksakan diri ke dokter itu Ibu juga mengalami keluhan ataukah Ibu memang hanya ingin memeriksakan diri untuk melihat keadaan janin Ibu? Hanya memeriksakan diri saja. Baik, karena ini yang pertama mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Bapak. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait riwayat mens Ibu. Sebelumnya apakah Ibu ingat Ibu pertama kali mens itu umur berapa nih Ibu? Kalau tidak salah tanggal 29 Oktober. Untuk umur pertama kali mens Ibu? Untuk umur itu sekitar 12 tahunan. 12 tahun ya Ibu? Okay. Bagaimana untuk siklus menstruasi Ibu itu? Apakah kadang maju ataukah kadang mundur Ibu? Maju. Berarti siklus men Ibu itu 28 hari ya Ibu?
mensnya berapa hari Bu? 1 minggu. 1 minggu terus 7 hari ya Ibu. Apakah pada saat mens itu Ibu mengalami nyeri di bagian perut? Kadang-kadang. Terkadang nanti Ibu ya. Biasanya Ibu itu ketika menstruasi dalam 1 hari itu Ibu biasanya berapa kali untuk ganti pembalut Ibu? 3 kali. 3 kali. Berarti itu 3 kali pagi, siang, sama sore Ibu ya. Sebelumnya apakah Ibu ingat sebelum Ibu hamil sekarang apakah Ibu ingat mens terakhir Ibu? Mens terakhir itu tanggal 5 November itu sudah bersih. 5 November berarti ini sudah bersih ya Ibu? Karena tadi Ibu mengkonfirmasi bahwa lama mens Ibu 7 hari, berarti saya perkirakan Ibu pertama kali mens itu di tanggal 29 Oktober ya Ibu. 29 Oktober berarti jika tafsiran kehamilan yang dapat saya yang bisa saya hitung itu berarti tafsiran kehamilan Ibu, tafsiran kelahiran anak Ibu itu berarti 5 Agustus ya Ibu. Dan sekarang umur kehamilan Ibu itu berarti sekitar 33 minggu Ibu ya. 33 minggu 1 hari. Untuk tafsiran perkara Ibu itu mungkin di tanggal 5 Agustus ya Ibu, 5 Agustus 2023. Baik, pertanyaan selanjutnya itu saya akan menanyakan terkait riwayat pernikahan Ibu. Sebelumnya mohon maaf Ibu dan Bapak, ini pernikahan ke berapa ya? Pernikahan pertama. Pernikahan pertama. Untuk status pernikahan Bapak dan Ibu sekarang ini sah nih? Kalau boleh saya tahu, Ibu dan Bapak ini sudah berapa tahun nikahnya? 2 tahun. 2 tahun. Berarti jumlah anak Bapak dan Ibu ini anak pertama, gitu kan anak pertama. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami abortus? Sudah. Tidak pernah nih. Berarti kehamilan sekarang itu Ibu datang ke sini untuk menanyakan terkait keluhan daripada nyeri fisik yang Ibu alami ya. Apakah Ibu ingat pertama kali Ibu merasakan gerakan janin itu pada usia kehamilan keberapa? 28 minggu. Ya, apakah Ibu waktu pertama kali USG itu Ibu sudah merasakan gerakan janinnya? Iya. Jadi dalam 1 hari itu biasanya Ibu merasakan gerakan janinnya itu berapa kali Ibu? 2 kali. 2 kali. Biasanya Ibu merasakannya pada pagi, siang, atau pada saat beraktivitas seperti itu Ibu? Pada pagi sebelum baru bangun. Baru bangun. Iya. Dan juga kadang saat beraktivitas. Saat beraktivitas juga Ibu merasakan Ibu. Berarti lebih dari 2 kali merasakannya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan terkait riwayat kesehatan Ibu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami penyakit seperti jantung, hipertensi, diabetes, hepatitis, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya sebelum hamil? Apakah Ibu pernah mengalaminya? Tidak pernah nih Ibu. Untuk keluarga Ibu ataupun Bapak, apakah ada keluarga yang menderita penyakit seperti yang saya sebutkan tadi? Tidak ada ya. Sebelum kan Ibu dan Bapak menikah sudah 2 tahun. Apakah pada saat melakukan hubungan, mohon maaf sebelumnya, apakah pada saat melakukan hubungan seksual itu Bapak dan Ibu itu menggunakan KB ataukah memang tidak menggunakan? Tidak menggunakan, berarti memang merencanakan kehamilan ya. Untuk keadaan biologisnya itu Ibu ini kan ibu rumah tangga. Jadi sudah tentu Ibu pasti akan melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya jenis aktivitas apa saja sih yang Ibu lakukan selain mungkin menyapu, mengepel? Apakah Ibu juga melakukan ataukah mengikuti senam-senam hamil seperti itu Ibu?
Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Biasanya ibu dalam 1 minggu itu apakah rutin mengikuti kegiatan senam hamil? Paling 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali berarti ibu mengikuti ya. Terus itu biasanya ibu ini juga kan ibu rumah tangga kan, berarti ibu ini kan kerjaan saya itu kan memasak sendiri. Saya ingin menanyakan terkait mungkin jenis masakan yang biasa ibu masak dan sayur yang biasa yang ibu masak seperti itu. Sayur yang biasanya saya masak itu sayur kol. Sayur. Untuk lauknya Ada ayam. berarti pada saat ibu masak itu rutin ya ibu, maksudnya dalam satu hari ibu pasti masak antara sayur dan karbohidrat, antara karbohidrat dan protein. Sayur itu berarti gizi seimbang ya ibu ya. Untuk ibu kan masak sendiri nih, berarti ibu porsi makannya biasanya itu dalam satu hari itu gimana sih? Apakah 1 piring itu ibu makannya kayak ada sayurnya, ada dagingnya, mungkin ditemani dengan beberapa makanan penutup seperti buah-buah, apakah seperti itu ibu? Biasanya ibu pola makan ibu? Berarti untuk pola makan ibu itu biasanya ibu makan itu sehari berapa kali? Sehari itu 3 kali. 3 kali ya, berarti 3 kali itu pagi, siang, dan makan malam ya ibu, dengan porsi yang sama ya ibu, isi sayur, juga isi daging, dan juga ditemani dengan makanan penutup seperti itu ya ibu. Untuk gizinya ibu, air, mungkin ibu minum air itu biasanya dalam 1 hari itu berapa ya ibu? 1 hari itu 6 sampai 7 gelas. 6 sampai 7 gelas, tapi gelas yang kecil atau gelas yang besar? Yang kecil. Oh yang kecil berarti ibu ya. Terkait kegiatan sehari-hari ibu itu kan pasti ada pada saat kegiatan sehari-hari ibu itu pasti mengalami yang namanya seperti ingin buang air kecil, seperti itu buang air besar. Saya ingin menanyakan terkait siklus mungkin buang air kecil ibu itu, biasanya ibu buang air kecil itu berapa kali ibu? Tergantung saya minumnya seberapa banyak. Tergantung berarti ibu ya. Untuk buang air besarnya itu ibu biasanya 1 hari berapa kali? 1 hari itu 1 kali pagi hari. 1 hari pagi hari. Baik, mungkin itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan terkait riwayat kehidupan sehari-hari ibu. Untuk maaf sebelumnya ibu, untuk riwayat mungkin berhubungan itu apakah pada saat kehamilan ini ibu dan bapak sudah melakukan hubungan ataukah sudah tidak lagi seperti itu? Sudah tidak berarti ibu ya, sudah tidak melakukan hubungan semenjak hamil, sudah di usia kehamilan yang sudah menginjak trimester ketiga ya ibu ya. Apakah ibu sebelumnya sudah tahu pengetahuan mengenai tanda-tanda bahaya di usia kehamilan yang sudah menginjak trimester ketiga ini ibu? Belum ya ibu. Mungkin tanda-tanda bahayanya itu mungkin ini kan udah kehamilan trimester ketiga ibu, mungkin tanda-tanda bahayanya itu mungkin nanti apabila ada keluar bercak darah seperti itu, mungkin ibu bisa konsultasikan lagi ke saya ataupun ke dokter. Ibu juga bisa, sekarang kan sudah zaman modern ya ibu bisa juga cari-cari tanda-tanda bahaya atau searching di Google seperti itu mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan trimester ketiga ini. Baik, mungkin ibu itu saja terkait konfirmasi terkait identitas dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya berikan untuk melengkapi daripada buku KIA. Selanjutnya saya akan menyuruh ibu, menawarkan ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan tubuh ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar pada saat ibu di kehamilan sekarang, ibu dan bayi itu aman dan sehat sampai pada saat persalinan. Jadi selanjutnya saya akan meminta ibu untuk ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemih, di mana saya akan mengambilkan
kain untuk menutup bagian mohon maaf sebentar ya Ibu. Mungkin ini Ibu ada kain yang dapat digunakan setelah Ibu mengosongkan kandung kemih. Ibu dapat membersihkan area genitalia Ibu dengan bersih menggunakan air. Setelah itu saya sarankan Ibu tidak memakai celana dalam Ibu agar pada saat pemeriksaan saya dapat memeriksa area genitalia Ibu apakah adakah kelainan atau apa yang ada genitalia Ibu. Jadi ini Ibu saya silakan Ibu untuk ke kamar mandi mengosongkan kemih. Sembari mengosongkan kemih di kamar mandi, di kamar mandi saya akan mempersiapkan beberapa alat untuk melakukan pemeriksaan pada Ibu. Jadi Ibu silakan. Timbang dan ikuti beratnya dulu sama ini timbang. Lihat ya Ibu, ini berat Ibu itu 62 Ibu. Sebelumnya Ibu sebelum hamil itu berat badannya berapa Ibu? 59. Berarti naik 4 kilo ya Ibu ya. Bisa balik badan Ibu ya ke depan saya biar ukur tinggi badan Ibu. Oke Ibu. Di badan Ibu itu 160 ya Ibu. Jadi berat badan Ibu itu 62, Ibu 160. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lingkar ruangan atas Ibu, tensi, nada seluruh. Mari Ibu silakan. Ini kita duduk di sini. Saya akan mengukur lingkar ruangan Ibu untuk mengetahui apakah Ibu kekurangan gizi ataukah. Sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu biasanya pada saat bekerja itu sehari-hari menggunakan tangan yang mana? Tangan kanan, tangan kiri yang namanya ya. Saya akan mengukur lingkar lengan atas juga gini. Posisinya. Ibu itu lingkar lengan atas Ibu itu 29 cm normal ya Ibu. Berat badan Ibu normal ya. Selanjutnya saya akan mengukur suhu tubuh Ibu. Sebelum mengukur suhu tubuh Ibu, izinkan sebelumnya Ibu mengukur suhu Ibu mau saya sarankan mau udah saja. Apakah Ibu ingin melakukan sendiri atau saya yang membantu? Saya sendiri Ibu. Ini dari belum sana Ibu. Ibu apakah saya pakai sendiri? Oke, sembari menunggu hasil dari suhu tubuhnya, saya akan mengukur kandungan Ibu.
biasanya? Biasanya 110 per 70. Dan di ibu itu sekarang 180, berarti normal ya ibu? Dan ibu masih ini berapa ibu? Kita lihat ibu itu 36,5 normal ya ibu? Jadi sekarang saya akan mengukur nadi dan pernapasan ibu selama 1 menit. Mungkin pada saat melakukan pemeriksaan itu ibu bisa relaksasi seperti biasa gitu. Ibu untuk nadi ibu itu 80 per menit ya ibu, normal. Untuk pernapasan ibu juga 16 kali per menit ya normal ya ibu. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dari ujung rambut sampai bagian leher ibu ya. Sebelumnya maaf ya, saya lihat rambut ibu, kebersihan rambut ibu bersih ya, warna rambut ibu juga hitam. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya melakukan sentuhan pada rambut ibu ya. Maaf ibu. Saya lihat kepala rambut ibu juga bersih. Jadi nanya, jadi ibu sehari itu 1 minggu itu berapa kali perawat ibu? 1 minggu itu 3 kali. Ibu mungkin ibu bisa buka maskernya ibu biar saya periksa ibu, biar saya lihat. Baik ibu, saya lihat mata ibu juga bersih ya ibu, saya warna putih. Mohon maaf ibu, sebelumnya diizinkan saya melakukan pemeriksaan pada konjungtiva ibu. Normal ya ibu, warnanya merah muda. Setelah itu juga simetris dari mata sampai telinga ibu. Saya juga lihat wajah ibu juga tidak ada plasma atau pembengkakan. Coba biar saya sedikit, tidak ada pembengkakan ya ibu pada area wajah ibu. Untuk kebersihan ibu juga saya lihat tidak ada sekret ya ibu dalam keluar. Ini sebelumnya izinkan saya melakukan pemeriksaan bagian dalam ibu ya, hidung ibu ya. Ibu bisa menolak kepala sedikit ke atas. Bersih ya ibu, tidak sekret, tidak ada polip, tidak ada pengulangan cairan ya ibu. Selanjutnya saya akan membuka bagian telinga ibu. Saya lihat juga telinga ibu kanan kiri simetris ya ibu. Coba biarkan saya melakukan sedikit penekanan pada telinga ibu. Bila sakit, katakan sakit ya ibu. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak. Sakit? Tidak ya ibu. Dan saya melakukan pada bagian dalam telinga ibu, melihat apakah ada tidak ada ya ibu. Bersih bagian telinga kanan ibu. Bagian telinga kiri ibu juga bersih ya ibu. Serta pengeluaran lainnya itu rasa bagian mulut ibu, bibir ibu warnanya bagus ya ibu, normal. Coba ibu bisa buka mulut, saya lihat bagian lainnya. Gigi ibu bersih ya ibu. Hanya ibu sehari itu berapa kali gosok gigi ibu? Sehari 2 kali. 2 kali. Coba bisa dibuka lagi mulutnya ibu, bisa. Tidak ada sariawan, tidak ada karies gigi ya ibu, tidak ada gigi berlubang. Bersih ya ibu. Coba ibu sudah mengeluarkan lidah sedikit. Tidak ada juga pembengkakan pada di bagian daerah amandel ibu, tidak ada pembengkakan. Warna lidah ibu juga bersih.
Buat ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher ibu untuk mengetahui apakah ada pembengkakan. Mohon maaf sebelumnya ibu. Jika saya melakukan sedikit sentuhan ibu. Tidak ada pembengkakan ya ibu. Coba ibu menelan. Pembengkakan ibu pada kelenjar ibu. Kelenjar tiroid ibu. Mohon maaf ibu. Coba menelan ibu. Tidak ada pembengkakan juga ya ibu pada bagian kelenjar tiroid ibu. Mungkin ibu bisa noleh ke kanan ibu. Ya, saya lihat kelenjar guguralis ibu tidak ada pembengkakan ya ibu pada kelenjar guguralis. Mungkin bisa noleh sebelah kiri ibu. Tidak ada pembengkakan ya ibu pada guguralis bagian kiri ibu. Normal ya ibu semuanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah payudara ibu. Jadi saya sarankan pada saat melakukan pemeriksaan ibu untuk berbaringnya di tempat tidur ya ibu. Mari silakan ibu berbaring. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area payudara ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk membantu ibu membuka bagian baju di daerah payudara ibu. Ibu, saya lihat payudara ibu itu bentuknya simetris ya ibu. Areola mamainya juga sudah mulai menghitam. Sebelumnya izinkan saya melakukan sedikit palpasi ya ibu. Mohon maaf sebelumnya ibu, karena saya mengetahui apakah ada benjolan payudara ibu. Tidak ada benjolan ya ibu pada payudara ibu sebelah kiri. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada payudara ibu sebelah kanan. Tidak ada juga benjolan di payudara ibu sebelah kanan. Izinkan saya untuk melihat bagian puting sudah mulai keluar nih ibu ya, susu seperti itu ibu. Baik, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada daerah payudara ibu. Ternyata tidak ditemukan benjolan ataupun semuanya normal ya ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa perut ibu. Jadi izinkan saya membuka bagian perut ibu ini ibu. Mohon maaf ya, saya bantu ibu. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan saya sarankan ibu untuk menekuk kaki ibu 30 derajat ya ibu, biar saya bantu ibu menekuk ya. Baik ibu, sudah ya ibu. Baik, pertama saya akan melakukan leopard pertama ya ibu, untuk ibu agar mengetahui seberapa tinggi difteri dan apa yang berada di atas difteri. Ibu teraba bagian kecil-kecil janin ya ibu. Yang difteri ibu di sini juga kehamilan ibu itu sekarang perut ibu itu sudah berada 3 jari di bawah X ya ibu. Baik, selanjutnya saya akan pada bagian daerah kanan perut ibu untuk mengetahui apa yang ada di daerah perut ibu. Nah, ibu teraba bagi bagian kecil janin ya ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian sebelah kiri. Teraba seperti papan ya ibu, bagian keras. Mungkin ini punggung dari janin ibu ya. Saya lihat apakah janin bayi ibu sudah masuk ke pintu atas panggul. Sudah ya ibu, sudah masuk ya ibu kepalanya ke dalam pintu atas panggul ya ibu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan leopard 4, di mana untuk mengetahui sudah seberapa jauh kepala janin ibu masuk ke pintu atas panggul. Sebelumnya ibu bisa meluruskan kaki kembali ya ibu, biar saya bantu.
Baik, sebelumnya mohon maaf saya membelakangi Ibu pada saat melakukan level 4 ya Ibu. Mohon maaf Ibu. Bisa dirasakan ya Ibu, sudah kepala janin sudah sedikit masuk ke pintu atas paru. Baik Ibu. Untuk dari Ibu itu 32 ya Ibu. Maaf ya Ibu. Selanjutnya Ibu. Baik Ibu, biarkan saya memegang tangan sebelah kanan Ibu untuk mengetahui perbedaan antara nadi dan jantung dan Ibu. Ibu, ternyata di biji dari janin Ibu itu 140 per menit, normal ya Ibu, sehat. Baik, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area genitalia Ibu atau alat kelamin Ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan. Sebelumnya izinkan saya membuka bagian pada genitalia Ibu ya Ibu. Saya bantu Ibu. Ini jika saya memakai handscreen terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, saya akan mulai melakukan pemeriksaan pada area genitalia Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu.
Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan regen Italia. Selanjutnya saya akan melihat apakah ada kelainan ataukah ada pemekakan di daerah genitalia Ibu. Saya lihat tidak ada ya Ibu. Dan juga ada pembuahan sekret normal ya Ibu. Saya juga lihat anus Ibu juga tidak ada hemoroid, tidak pemekakan. Semuanya area genitalia Ibu normal ya Ibu. Oke, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada area genitalia Ibu. Nanti Ibu menunjukkan kembali pakai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada baik. Saatnya saya akan meriksa bagian tangan Ibu apakah ada pembukaan tidak. Saya lihat tangan seperti Ibu tidak ada pembukaan Ibu. Jadi juga tangan-tangan Ibu juga tidak ada pembukaan. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian kaki Ibu untuk melihat apakah ada pembukaan ataupun ada udi. Mungkin Ibu bisa berbaring di sebelah kanan. Hati-hati Ibu, biar saya lihat kedua kaki Ibu. Keduanya Ibu, keduanya tidak ada varises, baik kanan ataupun kiri. Kaki Ibu tidak ada varises, juga saya lihat tidak ada udi, makin juga bersih ya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan refleks patella pada daerah lutut Ibu untuk mengetahui refleks daripada lutut Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan cek refleks patella pada kaki Ibu sebelah kiri terlebih dahulu ya Ibu. Baik, sebelah kanannya Ibu. Mohon maaf Ibu. Baik, ternyata setelah saya cek refleks patella Ibu, ternyata semuanya normal ya Ibu. Sudah selesai Ibu. Karena pemeriksaan telah selesai dilakukan, Ibu bisa kembali lagi ke kamar mandi untuk memakai celana dalam Ibu lagi. Setelah itu Ibu bisa kembali ke sini. Saya akan memberikan beberapa KIE untuk Ibu. Silakan. Baik Ibu, mari silakan duduk kembali Ibu. Baik Ibu, jadi setelah tadi saya telah melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki Ibu, ternyata semua hasilnya normal dari Ibu. Tidak ada pembengkakan di wajah Ibu, kebersihan rambut Ibu juga bagus, kebersihan hidung, mulut, telinga, juga tidak ada kelenjar pembengkakan di kelenjar limfe, di gulari, sama tiroid Ibu, payudara Ibu juga tidak ada pembengkakan. Terus Ibu setelah saya dapat juga ternyata dan Ibu sudah masuk ke pintu atas panggul ya Ibu. Setelah itu juga di area genitalia Ibu tidak terjadi kelainan, dan ada varises juga di kaki Ibu, semuanya normal ya Ibu. Mungkin itu mungkin beberapa hasil pemeriksaan. Jadi setelah itu mengenai keluhan dari sindis Ibu itu normal ya Ibu, karena sekarang kan Ibu juga tidak sendiri lagi, ada janin dalam badan Ibu. Jadi tidak tentu, apalagi sekarang dari Ibu sudah mulai masuk kepala sudah mulai masuk PAP. Jadi mungkin kayak tertekan itu ya Ibu rasanya. Jadi dari sintesis itu keluhan yang normal ya Ibu. Setelah itu saya juga tadi Ibu juga belum mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Jadi saya mungkin nanti saya berikan buku KIE. Ini setelah saya isi, Ibu dapat baca-baca di buku KIE ini mengenai tanda-tanda bahaya trimester 1, 2, 3 semua lengkap sudah ada di sini ya Ibu. Setelah itu juga Ibu juga kalau Ibu merasa tidak belum mengerti mengenai yang ada di buku KIE ini, juga Ibu bisa searching sekarang di Google, di YouTube. Sekarang kan sudah ada modern ya Ibu ya. Jadi selanjutnya itu sekarang kan Ibu sudah trimester ketiga itu. Jadi saya sarankan Ibu lagi melakukan pemeriksaan ke puskesmas untuk kembali mengecek golongan darah, KB, protein urin Ibu menjelang kelahiran, agar Ibu juga pada saat semoga tidak terjadi apa-apa pada saat melahirkan Ibu. Semoga lancar-lancar saja Ibu. Ibu maunya lahir di mana Ibu? Maunya di bidan saja. Berarti mau lahir normal ya Ibu ya.
Jadi sebab itu saya sarankan ibu untuk cek lagi, Bapak bisa mengatakan ibu juga cek lab ya Pak ya, untuk persiapan menjelang kelahiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin terima kasih ibu atas kunjungannya. Apabila setelah melakukan kunjungan ini ibu lagi merasakan nyeri yang masih saja merasakan nyeri, seperti ibu bisa datang lagi kembali ke sini. Mungkin itu lagi 1 bulan ya ibu. Sekarang tanggal 18 Juni, berarti bulan depan itu ibu bisa lagi ke sini ya ibu ya untuk pemeriksaan. Jadi saya akan memberikan beberapa vitamin ya ibu, kalau ibu juga tidak ada alergi ya. Bapak juga akan memberikan beberapa vitamin ini. Setelah itu ibu bisa pulang dan istirahat ya ibu, jangan makan yang berat-berat seperti itu. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Semoga ibu dan bayi selamat sampai persalinan ibu. Ibu buka IG-nya. Sudah saya isikan data ibu ya, Bu ya. Baik, terima kasih ibu. Mari bapak ibu saya antarkan. Terima kasih. Mari saya antarkan keluar.